Di jantung hutan belantara Pulau Kalimantan, tersembunyi sebuah kerajaan yang seolah menyatu dengan alam, Kerajaan Lumut Permai. Hutan-hutan lebat yang mengelilinginya bagaikan dinding alami, melindungi kerajaan dari tangan-tangan jahat yang ingin merusaknya. Sungai-sungai mengalir jernih, membawa kehidupan bagi rakyat yang hidup dengan damai dan rukun. Di tengah kerajaan, berdiri istana megah yang dikelilingi oleh pohon-pohon raksasa, tempat Ratu Lumut, seorang pemimpin muda dan bijaksana, memerintah dengan kasih sayang. Ia bukan hanya seorang ratu, tetapi juga penjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Sejak kecil, ia memiliki kepekaan luar biasa terhadap bisikan angin dan suara dedaunan, seolah alam berbicara langsung padanya. Namun, kedamaian itu mulai terusik ketika seorang pemburu setia kerajaan, Bujang Sani, kembali dari perburuannya dengan wajah penuh kegelisahan. Napasnya memburu, matanya tajam menatap sang ratu saat ia berlutut di hadapan tahta. "Ampun, Paduka Ratu," suaranya bergetar, "di hutan sebelah timur, aku menemukan jejak kaki yang tak biasa. Besar, dalam, dan jumlahnya banyak. Seolah bukan milik manusia." Ratu Lumut terdiam, merasakan desiran dingin menjalari kulitnya. Sejak beberapa malam terakhir, angin berhembus dengan bisikan yang tak ia mengerti, membawa aroma asing yang membuat dedaunan bergetar gelisah. Malam itu, Ratu Lumut berdiri di beranda istananya, menatap bulan yang bersinar pucat di langit. Ia menutup mata, merasakan embusan angin yang membawa suara-suara samar. "Ada yang datang," bisik hutan kepadanya. Dengan hati yang mulai dipenuhi kecemasan, ia memanggil tetua kerajaan dan para penjaga hutan untuk berkumpul. "Kita harus bersiap, aku merasa sesuatu akan terjadi," katanya lirih. Para tetua saling bertatapan, menyadari bahwa ratu mereka tidak pernah salah dalam membaca tanda-tanda alam. Sementara itu, jauh di batas kerajaan, sekelompok prajurit berbaju besi hitam bergerak dalam keheningan malam. Mereka datang seperti bayangan, menyelinap di antara pepohonan dengan langkah-langkah berat. Di barisan paling depan, berdiri seorang pria bertubuh kekar dengan mata yang dipenuhi keserakahan. Panglima Sangkala telah tiba. Ia menatap lebatnya hutan Kerajaan Lumut Permai dengan senyum penuh rencana. "Tak lama lagi, tanah subur ini akan menjadi milikku," gumamnya. Dengan satu isyarat tangannya, anak buahnya mulai menyebar, menandai wilayah yang akan segera mereka rebut dengan darah dan api. Di dalam istana, Ratu Lumut menggenggam kalung pusaka yang diwariskan dari leluhurnya, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu bahwa kerajaan yang selama ini dilindungi oleh keseimbangan alam kini berada di ambang kehancuran. Apakah para roh penjaga akan berpihak padanya? Apakah ia mampu melindungi rakyatnya dari ancaman yang mengintai dalam kegelapan? Angin malam berhembus semakin kencang, seolah membawa jawaban yang masih tersembunyi dalam misteri. Fajar menyingsing di langit Kerajaan Lumut Permai, tetapi udara pagi terasa lebih berat dari biasanya. Kabut tebal menggantung di atas pepohonan, seolah hutan tengah menahan napasnya dalam ketegangan. Di gerbang timur kerajaan, para prajurit berjaga dengan mata waspada, tangan mereka erat menggenggam tombak. Ketegangan semakin memuncak ketika dari kejauhan terdengar derap langkah kaki yang berat dan berirama. Tanah bergetar pelan, burung-burung mendadak terbang ketakutan, dan suara-suara hutan mendadak senyap. Panglima Sangkala telah tiba. Dari balik kabut, pasukan berbaju besi hitam mulai muncul satu persatu, jumlahnya tak terhitung. Mata mereka tajam dan dingin, seakan tidak mengenal belas kasihan. Di tengah barisan, Panglima Sangkala duduk tegak di atas kudanya, tubuhnya kekar seperti batu karang, dan wajahnya dipenuhi guratan keangkuhan. Ia melangkah maju, mendekati gerbang istana dengan senyum penuh kesombongan. "Ratu Lumut," suaranya menggema, tajam seperti belati, "aku telah datang untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Serahkan kerajaanmu, atau kau akan menyaksikan kehancurannya dengan mata kepalamu sendiri." Dari puncak gerbang, Ratu Lumut berdiri anggun dengan jubah hijaunya yang berkibar ditiup angin. Matanya menatap Sangkala dengan penuh keberanian, meskipun hatinya bergejolak.
Ia tahu bahwa lelaki di hadapannya bukan sekadar seorang panglima biasa, ia adalah seorang yang haus akan kekuasaan, yang tak segan membakar hutan dan menumpahkan darah demi memenuhi ambisinya. Dengan suara tenang namun penuh ketegasan, ia menjawab, "Tanah ini bukan milikku untuk diserahkan, Sangkala. Ia milik rakyat, milik hutan, dan milik leluhur yang telah menjaga keseimbangannya selama berabad-abad. Jika kau menginginkannya, kau harus berhadapan dengan mereka semua." Tawa Sangkala menggema, penuh ejekan dan keangkuhan. "Kau terlalu percaya pada dongeng lama, Ratu Lumut," katanya sinis. "Aku tidak takut pada hutan, tidak takut pada leluhurmu, dan aku tidak takut padamu." Dengan satu gerakan tangannya, pasukannya maju selangkah, membuat tanah di bawah mereka bergetar. "Aku memberimu waktu 7 hari. Jika dalam 7 hari kau tidak menyerahkan kerajaan ini, aku akan datang dengan pasukan yang lebih besar, membakar hutanmu, dan menghancurkan segalanya hingga hanya tersisa abu." Ratu Lumut mengepalkan tangannya, merasakan kemarahan yang bergejolak di dalam dadanya. Namun, ia tahu bahwa kemarahan saja tidak akan menyelamatkan rakyatnya. Dalam hatinya, ia berdoa kepada roh leluhur, berharap mendapatkan petunjuk. 7 hari, waktu yang singkat untuk menyelamatkan seluruh kerajaannya. Ia harus bertindak cepat, sebelum Panglima Sangkala menepati ancamannya dan mengubah tanah leluhurnya menjadi lautan api. Malam itu, langit di atas kerajaan Lumut Permai tampak kelam, seolah bulan dan bintang enggan bersinar. Angin berembus kencang, membawa bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang memiliki hati yang peka. Ratu Lumut berdiri di puncak Bukit Lumut, tempat suci yang dipercaya sebagai penghubung antara dunia manusia dan roh leluhur. Di sana, di antara akar-akar pohon yang menjalar seperti urat nadi bumi, ia berlutut dan memejamkan mata. "Leluhur, penjaga hutan, dengarkanlah aku," bisiknya, suaranya lirih namun penuh harapan. "Tunjukkan jalanku, bagaimana aku bisa menyelamatkan rakyatku dari kehancuran." Tiba-tiba, udara di sekelilingnya menjadi dingin. Ratu Lumut merasakan kehadiran yang tak terlihat, seolah bayangan-bayangan dari masa lalu berkumpul di sekelilingnya. Dari balik kabut tipis, terdengar suara yang dalam dan bergetar, suara roh leluhur yang telah lama menjaga tanah ini. "Pergilah ke Sungai Mahakam. Di dasarnya tersembunyi batu sakti Borneo, peninggalan leluhur yang akan memberimu kekuatan untuk melindungi kerajaan ini." Suara itu berhembus seperti angin yang menelusup ke dalam jiwanya. Namun, ada peringatan yang menyusul, membuat bulu kuduknya meremang. Tapi ingat, batu itu dijaga oleh makhluk yang tidak akan membiarkannya diambil begitu saja. Pagi menjelang dengan langit yang masih muram, seolah alam pun ikut merasa gelisah. Ratu Lumut segera memanggil Bujang Sani, pemburu setianya, serta beberapa prajurit terpercaya. Ia menjelaskan pesan roh leluhur dan meminta mereka untuk bersiap melakukan perjalanan menuju Sungai Mahakam. "Ini tugas yang berbahaya," ujar Ratu Lumut dengan suara yang syarat kekhawatiran. "Tapi aku yakin kalian adalah orang-orang terbaik yang bisa melakukannya." Bujang Sani, yang selama ini telah bersumpah melindungi kerajaan, menatap Ratu Lumut dengan penuh keyakinan. "Kami akan membawa batu itu kembali, Paduka. Walau harus mempertaruhkan nyawa kami." Menjelang siang, rombongan kecil itu berangkat, melewati hutan-hutan lebat yang sunyi. Namun, ada sesuatu yang ganjil. Burung-burung tidak berkicau, monyet-monyet bersembunyi di balik dedaunan, dan angin berhembus membawa aroma yang asing. Seolah alam tahu bahwa mereka sedang menuju bahaya besar. Di kejauhan, Sungai Mahakam mulai tampak, airnya berkilauan di bawah cahaya matahari. Namun, di permukaannya yang tenang, ada sesuatu yang bergerak perlahan, sesuatu yang telah menunggu mereka. Di istana, Ratu Lumut berdiri di beranda, menatap ke arah hutan dengan dada yang sesak oleh kecemasan. Ia tahu perjalanan ini bukan hanya sekadar mencari batu sakti, tetapi juga pertaruhan antara kehidupan dan kehancuran. Jika mereka gagal, maka dalam 7 hari, Panglima Sangkala akan datang dengan pasukan yang lebih besar, menghancurkan segalanya.
Ia menggenggam erat kalung pusakanya, berdoa dalam hati. Apakah para roh penjaga akan berpihak padanya? Ataukah ini adalah ujian terakhir yang harus ia hadapi seorang diri? Angin kembali berhembus, membawa bisikan yang belum bisa ia pahami sepenuhnya. Perjalanan menuju Sungai Mahakam terasa semakin mencekam. Hutan yang biasanya penuh dengan suara kehidupan kini sunyi seperti kuburan. Ranting-ranting patah tanpa sebab, bayangan-bayangan melintas di sela pepohonan, dan udara semakin berat seiring mereka semakin mendekati sungai. Bujang Sani, yang berjalan di barisan depan, merasakan bulu kuduknya meremang. Ini bukan pertanda baik, bisiknya pada salah satu prajurit. Namun, mereka terus melangkah, karena misi ini adalah harapan terakhir bagi kerajaan Lumut Permai. Saat akhirnya mereka tiba di tepi sungai, pemandangan di hadapan mereka begitu menakjubkan sekaligus mengerikan. Air sungai berkilauan seperti kaca, namun terasa begitu dalam, menyimpan rahasia yang belum terungkap. Di tengahnya, samar-samar terlihat sebuah batu hitam berkilauan di dasar sungai, Batu Sakti Borneo. Bujang Sani bersiap untuk menyelam, tetapi sebelum ia sempat bergerak, permukaan air mendadak bergolak. Dari kedalaman, muncul sesuatu yang membuat semua orang mundur dengan napas tertahan. Seekor buaya raksasa dengan sisik hitam legam dan mata merah menyala bangkit dari air, menggetarkan bumi dengan suara geramannya. Tidak ada manusia yang boleh menyentuh batu ini. Suara itu bergema, bukan sekadar geraman hewan biasa, tetapi suara makhluk gaib yang menjaga peninggalan leluhur. Buaya hitam raksasa itu melingkarkan ekornya di permukaan sungai, menciptakan pusaran air yang kuat. Para prajurit tersentak, beberapa hampir kehilangan keseimbangan. Namun, Bujang Sani tahu mereka tidak bisa mundur. Dengan keberanian yang membara, ia mencabut kerisnya dan melangkah maju. Kami tidak ingin merebutnya, kami hanya ingin menyelamatkan kerajaan kami, serunya lantang. Namun, sang penjaga tidak peduli. Ia melesat maju, rahangnya terbuka lebar, siap menelan siapa saja yang berani mendekat. Pertarungan pun pecah. Prajurit-prajurit kerajaan berusaha menghindari serangan ganas sang penjaga, tetapi tubuh buaya itu begitu besar, gerakannya begitu cepat. Satu kibasan ekornya saja mampu membuat pohon tumbang, satu hentakan cakarnya bisa meremukkan tanah. Namun, Bujang Sani tidak gentar. Ia mengingat ajaran Ratu Lumut, tentang bagaimana kekuatan alam bukan untuk ditaklukkan, tetapi untuk dipahami. Dengan keberanian dan kejernihan pikirannya, ia menghunus kerisnya, lalu berbisik dalam hati, "Wahai penjaga leluhur, izinkan aku membuktikan niatku." Saat buaya itu menerjangnya dengan mulut menganga, ia melompat ke samping, menghindar dengan cekatan, lalu menyentuhkan ujung kerisnya ke dahi sang penjaga. Tiba-tiba, sesuatu yang ajaib terjadi. Buaya hitam raksasa itu berhenti bergerak. Mata merahnya yang penuh kemarahan perlahan meredup, dan dari dalam tubuhnya, terdengar suara lirih, seperti rintihan kesedihan. "Aku hanya ingin menjaga warisan leluhur," bisiknya sebelum tubuhnya berubah menjadi kabut hitam yang berputar di udara, lalu menghilang. Di tempatnya, Batu Sakti Borneo kini bersinar lebih terang dari sebelumnya, seolah merestui mereka untuk membawanya. Bujang Sani mengambil batu itu dengan hati-hati, lalu menatap ke arah langit. Mereka telah berhasil, tetapi pertarungan yang lebih besar masih menanti di kerajaan Lumut Permai. Di kerajaan Lumut Permai, awan kelabu menggantung rendah di langit, seolah alam pun ikut merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Hari ke-7 hampir tiba, tetapi Bujang Sani dan pasukannya belum juga kembali. Ratu Lumut berdiri di beranda istana, matanya menatap jauh ke batas hutan dengan gelisah. Hatinya bergetar dalam doa, berharap bahwa misi ke Sungai Mahakam berhasil. Namun, di saat yang sama, ia merasakan sesuatu yang jauh lebih mengerikan, kehadiran Sangkala. Angin membawa aroma asap dan besi, pertanda bahwa pasukan musuh semakin mendekat. Di kejauhan, derap kaki kuda dan langkah ribuan prajurit menggema, mengguncang tanah seperti gempa yang datang perlahan. Dari balik pepohonan,
Panglima Sangkala muncul di atas kudanya yang hitam seperti bayangan malam, diikuti oleh pasukan bersenjatanya yang siap menumpahkan darah. Matanya penuh kemenangan, bibirnya menyunggingkan senyum sinis. "Waktumu sudah habis, Ratu Lumut," suaranya menggema di seluruh penjuru kerajaan. "Sekarang, serahkan kerajaan ini padaku atau saksikan sendiri bagaimana tanahmu berubah menjadi lautan api." Ratu Lumut berdiri tegak di gerbang istana, wajahnya tetap tenang meski di dalam hatinya ada badai yang berkecamuk. "Tanah ini bukan milikku untuk diserahkan, Sangkala," katanya, mengulangi kata-kata yang telah ia ucapkan sebelumnya. "Ia milik rakyat, milik leluhur, dan milik alam yang telah menjaganya selama berabad-abad." Sangkala tertawa mengejek, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. "Kalau begitu, aku akan mengambilnya dengan paksa." Dalam sekejap, panah-panah berapi melesat ke udara, menghujani desa-desa di sekitar istana. Rumah-rumah mulai terbakar, jeritan rakyat menggema di udara. Ratu Lumut mengepalkan tangannya, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia harus bertahan. Ia tidak boleh menyerah. Dengan segenap keberanian, ia memberi aba-aba pada pasukan kerajaan untuk bertahan sebisa mungkin. Prajurit-prajuritnya yang jauh lebih sedikit dibanding pasukan Sangkala tetap maju dengan gagah berani, bertarung demi tanah leluhur mereka. Namun, mereka tahu bahwa tanpa keajaiban, mereka tak akan mampu menahan gelombang pasukan musuh yang semakin mendesak. Di tengah kekacauan itu, Ratu Lumut hanya bisa berharap satu hal, Bujang Sani harus kembali dengan batu sakti Borneo sebelum semuanya terlambat. Di batas hutan, angin tiba-tiba berhembus kencang, membawa suara derap kaki yang berbeda dari pasukan Sangkala. Dari balik pepohonan, muncul sosok yang telah lama dinanti, Bujang Sani dan pasukannya. Mereka kembali dengan tubuh penuh luka dan kelelahan, tetapi di tangan Bujang Sani, batu sakti Borneo bersinar terang. Harapan kembali menyala di mata Ratu Lumut. Pertempuran belum berakhir, namun kini mereka memiliki kekuatan yang mungkin bisa mengubah takdir kerajaan mereka. Langit di atas kerajaan Lumut Permai berubah menjadi kelam, seolah malam telah turun sebelum waktunya. Angin bertiup kencang, membawa debu dan asap dari desa-desa yang terbakar. Ratu Lumut berdiri di tengah istana yang hampir runtuh, matanya tak berkedip menatap ke arah Bujang Sani yang datang dengan napas tersengal. Di tangannya, batu sakti Borneo bersinar dengan cahaya keemasan, seakan merespon keputusasaan yang melingkupi kerajaan. Tanpa membuang waktu, Bujang Sani berlutut, menyerahkan batu itu. Dengan penuh hormat, "Paduka, kami berhasil." Suaranya bergetar, mencampur antara kemenangan dan rasa sakit akibat pertempuran yang mereka hadapi. Panglima Sangkala yang melihat kedatangan mereka hanya tertawa keras. "Jadi ini yang kau pertaruhkan, Ratu," katanya sinis. "Sebongkah batu tak akan bisa menyelamatkanmu dari kematianku." Dengan amarah yang meluap, ia mengayunkan pedangnya ke arah Ratu Lumut. Namun, sebelum mata pedangnya menyentuh kulit sang ratu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Batu sakti Borneo tiba-tiba meledak dalam cahaya terang. Cahaya itu melesat ke langit, memecah kegelapan dan menembus awan kelabu. Dalam sekejap, suara gemuruh terdengar, dan dari dalam tanah, akar-akar raksasa mulai bangkit, menggeliat seperti ular yang baru saja dibangunkan dari tidurnya. Dari dalam cahaya itu, muncul sosok yang telah lama menjadi legenda, roh leluhur kerajaan Lumut Permai. Mereka bangkit dari tanah, tubuh mereka seperti kabut yang bercahaya, mata mereka penuh kebijaksanaan dan kekuatan. Salah satu dari mereka, yang paling besar dan bersinar, menatap langsung ke arah Ratu Lumut. "Anakku, kau telah memanggil kami. Sekarang saatnya kami melindungi tanah ini, seperti yang telah kami lakukan berabad-abad lamanya." Suara mereka bergema di seluruh penjuru kerajaan, membuat pasukan Sangkala gemetar ketakutan. Namun, Panglima Sangkala tidak mundur. Dengan keangkuhan yang tak terkalahkan, ia menerjang maju, mengayunkan pedangnya dengan penuh amarah. Tetapi sebelum ia sempat menyentuh siapapun, akar-akar raksasa yang muncul dari tanah melilit tubuhnya dengan kuat. Ia meronta,
berteriak, tetapi semakin keras ia melawan, semakin kuat akar-akar itu menjeratnya. Ratu Lumut melangkah maju, menatapnya dengan mata yang dipenuhi rasa iba. "Keserakahanmu telah membawamu ke akhir yang kau ciptakan sendiri, Sangkala," katanya pelan, suaranya penuh kebijaksanaan. Dalam sekejap, akar-akar itu menarik Sangkala ke dalam tanah, membenamkannya perlahan ke dalam perut bumi. Terakhir kali, terdengar jeritan panjang, sebelum akhirnya kesunyian kembali menguasai medan pertempuran. Saat akar-akar itu kembali ke tanah, langit pun kembali terang. Asap perang mulai menghilang, desa-desa yang terbakar perlahan padam, dan angin berhembus lembut, membawa ketenangan yang telah lama hilang. Pasukan Sangkala yang tersisa melemparkan senjata mereka dan berlutut, menyerah tanpa perlawanan. Kerajaan Lumut Permai selamat. Ratu Lumut menatap batu sakti Borneo yang kini bersinar dengan lembut, lalu menatap rakyatnya yang kembali berdiri dengan harapan di mata mereka. Pertempuran telah usai, tetapi babak baru bagi kerajaan baru saja dimulai. Matahari perlahan muncul dari balik cakrawala, menyinari tanah kerajaan Lumut Permai yang masih beraroma asap dan darah. Meskipun kemenangan telah diraih, bayang-bayang perang masih tertinggal di setiap sudut kerajaan. Rumah-rumah yang terbakar, mayat-mayat prajurit yang bergelimpangan, dan tangisan anak-anak yang kehilangan orang tua mereka menjadi saksi betapa mahalnya harga yang harus dibayar demi mempertahankan tanah leluhur. Ratu Lumut berdiri di atas reruntuhan gerbang istana, matanya menerawang jauh, bukan dalam euforia kemenangan, melainkan dalam kepedihan yang mendalam. Bujang Sani, yang kini berbalut perban dan penuh luka, berjalan terlatih mendekati sang ratu. "Paduka, kita telah menang, tetapi kita juga telah kehilangan begitu banyak," katanya dengan suara lirih. Ratu Lumut menoleh, matanya penuh kelembutan namun juga kelelahan. "Ya, kita menang. Tetapi apakah kemenangan ini cukup untuk menyembuhkan luka di hati rakyat kita?" Suaranya bergetar. Ia tahu bahwa perang telah usai, tetapi penderitaan belum benar-benar berakhir. Kini, tugasnya yang lebih besar menanti, membangun kembali harapan rakyatnya dari reruntuhan yang tersisa. Sementara itu, pasukan Sangkala yang tersisa berlutut dalam ketakutan, menunggu nasib mereka ditentukan. Ratu Lumut melangkah mendekati mereka, menatap satu persatu wajah yang dulu datang sebagai musuh. "Pergilah," katanya akhirnya. "Tinggalkan tanah ini dan jangan pernah kembali dengan niat buruk." Para prajurit yang tersisa saling berpandangan dengan wajah tak percaya. Mereka telah mengira akan dieksekusi, tetapi justru diberi kesempatan untuk hidup. Tanpa ragu, mereka pun bergegas pergi, meninggalkan tanah yang pernah mereka coba rebut dengan kekerasan. Di malam harinya, rakyat yang selamat berkumpul di alun-alun kerajaan. Mereka menyalakan lentera dan menundukkan kepala, mengenang mereka yang telah gugur dalam pertempuran. Udara dipenuhi suara isak tangis dan doa, tetapi juga kelegaan bahwa mimpi buruk akhirnya telah berlalu. Bujang Sani berdiri di samping Ratu Lumut, menatap langit yang kini bersih dari asap peperangan. "Apa yang akan kita lakukan sekarang, Paduka?" tanyanya pelan. Ratu Lumut menarik napas dalam, lalu menggenggam batu sakti Borneo yang masih bersinar di tangannya. "Kita akan memulai kembali, dari awal, dengan hati yang lebih kuat dan pelajaran yang telah kita dapatkan." Namun, di kejauhan, di batas hutan yang gelap, sesuatu bergerak diam-diam di antara pepohonan. Mata merah yang familiar berkilat dalam bayangan, mengintai kerajaan yang kini sedang berusaha bangkit. Apakah benar semua ancaman telah berakhir? Ataukah ada bahaya lain yang menunggu dalam kegelapan? Ratu Lumut mungkin telah memenangkan pertempuran ini, tetapi ia tahu bahwa perjalanan sebagai pemimpin belum selesai. Ia harus terus menjaga tanah leluhurnya, karena kegelapan selalu mencari celah untuk kembali. Malam yang seharusnya membawa ketenangan justru terasa semakin mencekam. Ratu Lumut berdiri di beranda istananya, menatap lentera-lentera yang masih menyala di seluruh penjuru kerajaan. Rakyatnya yang tersisa mulai kembali ke rumah mereka, mencoba membangun kehidupan dari puing-puing kehancuran. Namun, di dalam hati sang ratu,
ada kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Bayangan hitam yang ia lihat di batas hutan tadi siang terus menghantui pikirannya. Seolah kemenangan yang mereka raih belum sepenuhnya mengakhiri ancaman yang mengintai kerajaan lumut permai. Bujang Sani, yang masih dalam balutan perban, datang mendekat dengan wajah penuh kekhawatiran. Paduka, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Para pemburu yang kembali dari hutan melihat jejak-jejak aneh di tanah, seolah ada makhluk besar yang mengintai dari kegelapan. Ratu Lumut menggenggam batu sakti Borneo yang tergantung di lehernya. Batu itu telah membuktikan kekuatannya, tetapi apakah itu cukup untuk melindungi kerajaan dari ancaman baru? Kita tidak bisa lengah, jawabnya tegas. Siapkan para prajurit yang masih mampu bertarung. Jika kegelapan datang lagi, kita harus siap menghadapinya. Tengah malam, kabut tebal mulai turun, menyelimuti istana dan desa di sekitarnya. Suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan, bisikan-bisikan samar, suara gemeretak ranting yang patah, dan hembusan angin yang seolah membawa peringatan. Para prajurit berjaga dengan waspada, tangan mereka menggenggam erat tombak dan pedang. Tiba-tiba, seekor kuda tanpa penunggang berlari kencang ke dalam gerbang kerajaan. Tubuhnya penuh goresan seperti habis melarikan diri dari sesuatu yang mengerikan. Beberapa prajurit bergegas menenangkan kuda itu, tetapi sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, sesuatu menerjang keluar dari kegelapan. Dari dalam hutan, muncul sosok tinggi besar dengan mata merah menyala. Kulitnya gelap seperti bayangan malam, dan taring-taring panjang mencuat dari mulutnya. Makhluk itu bukan manusia, bukan juga hewan biasa, ia adalah siluman sangkala, roh jahat yang lahir dari kebencian dan keserakahan Panglima Sangkala yang telah dikalahkan. Kalian pikir aku telah lenyap? Suaranya bergema di udara, membuat semua yang mendengarnya merinding ketakutan. Aku adalah dendam yang tak bisa dikalahkan. Aku akan menghancurkan kerajaan ini sampai tak tersisa. Dengan sekali hentakan, tanah bergetar, dan bayangan-bayangan hitam mulai merayap ke seluruh penjuru kerajaan. Ratu Lumut berdiri di depan gerbang, tidak gentar menghadapi sosok mengerikan itu. Ia mengangkat batu sakti Borneo ke udara, dan cahaya keemasan langsung terpancar, menembus kabut hitam yang melingkupi kerajaan. Kau telah kalah sekali, Sangkala, dan kau akan kalah lagi, serunya lantang. Cahaya dari batu itu semakin terang, membuat siluman Sangkala menggeram kesakitan. Namun, makhluk itu tidak menyerah begitu saja. Pertarungan baru telah dimulai, bukan lagi pertempuran antara dua kerajaan, melainkan perang antara cahaya dan kegelapan, antara harapan dan keputusasaan. Masa depan kerajaan Lumut Permai sekali lagi bergantung pada keberanian sang ratu dan rakyatnya. Apakah mereka akan bertahan, ataukah kegelapan akhirnya akan menang?